Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katuk. Jawab salamnya, masih banyak yang ngantuk. Daun salam, belinya amam po barkah. Yang jawab salam, mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Alhamdulillah, Dzil jalali wal ikrami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV1 pencinta Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairuddin dalam acara yang sama. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan acara ini, hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi halus sehingga mampu menerima nasihat, mampu menerima ajaran Al-Quran sehingga tidak berpaling darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Toha ayat 124 telah mengingatkan, dan kita ambil pelajaran yang penting dan yang berharga dari ayat ini. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Artinya, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari nasihat, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka baginya mendapatkan kehidupan yang sempit, stres, tidak tenang hidupnya. Bagi orang-orang yang berpaling daripada Al-Quran, ajaran Islam, sunnah, dan nasihat-nasihat ulama. Bahkan bukan hanya diberikan kehidupan yang sempit, stres, rupek. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan orang-orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran, dari nasihat, dari petunjuk, niscaya kata Allah, kami akan bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bayangin para pemirsa, jika di padang mahsyar, ketika kita lari dari keluarga, ketika kita lari dari orang tua lari dari anak, istri lari daripada seorang suami, suami lari dari istri. Pada saat itu kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Inilah kegelapan di atas kegelapan. Pemirsa TV1, pecinta Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan orang-orang yang berpaling daripada petunjuk Al-Quran, hadis, pendapat ulama, niscaya dalam keadaan buta. Kalau saja orang buta di dunia, masih banyak orang yang menolong. Orang buta di dunia bisa dapat rezeki, kasih kacamata, ditaruhin tongkat, taruh di jalanan, banyak yang ngasih rezeki. Kita buta di dunia, banyak yang nuntun.
Lalu kita bayangkan bagaimana ketika kita buta di akhirat, buta pada hari kiamat. Lalu kita akan bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Rabb, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan kami semua dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal waktu di alam dunia kami mampu melihat. Mata ini terang menderang melihat. Qala kadzalika atatska ayatuna panasitaha. Engkau dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia melek melotot, mampu melihat. Karena waktu di dunia atatska ayatuna, datang kepadamu ayat-ayatku, petunjuk, huda, Al-Quran, nasihat. Panasitaha, maka kau lupakan, kau tinggalkan. Ada pengajian gak mau denger. Kadang-kadang pengajian di samping rumah, boro-boro datang ngatain iya. Kan begitu kita. Banyak apa kagak? Ada pengajian bapak-bapak datang kagak, iya, ngatain iya, sirik iya. Datang tuh atas ke ayatuna, ayat-ayat kami, Al-Quran, nasihat, pengajian, petunjuk yang benar. Panasitaha, kamu tinggalkan, kamu lupakan. Alah, nggak penting. Masuk sorga bukan lu juga yang ngaji belum tentu masuk sorga. Betul. Tapi ini nasihat. Ketika orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta, dia komplain kepada Allah, padahal waktu di dunia dalam keadaan melek, kata Allah, dulu engkau cuekin, dulu engkau tinggalkan nasihat, makanya engkau dibangkitkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitulah Allah bangkitkan di hari ini, hari kiamat. Engkau dilupakan, dalam arti kata dalam keadaan buta, ditinggalkan, dibiarkan. Pemirsa TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Begitulah cara Allah membalas bagi orang-orang yang melampaui batas. Nasihat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ulama tidak lagi didengarkan. Lantunan ayat-ayat Al-Quran tidak mau peduli. Itulah cara Allah membalasnya. Di dalam dunia diberikan kehidupan yang sempit, stres. Bahkan di dalam tafsir Sawi, pengertian hidup yang sempit adalah hatinya diberikan kegelisahan. Walaupun hartanya melimpah ruah, rumahnya megap, mobilnya cakep, tanahnya luas, kalau dia berpaling dari ajaran Islam, berpaling dari petunjuk Allah, jauh dari ulama, hidupnya sempit. Mohon maaf, kadang-kadang hartanya banyak, dikasih sakit, akhirnya dia tidak bisa menikmati fasilitas yang Allah berikan. Sakit, darah tinggi, nggak boleh makan daging kambing. Makan daging kambing kumat. Kolesterol, makan yang enak-enak, makan emping yang enak, kumat. Akhirnya kata dokternya cuman bisa makan nasi doang. Padahal hidupnya, hartanya melimpah ruah, tapi dia tidak menikmati apa yang Allah berikan. Inilah ma'isyatan danka. Punya anak, mohon maaf, mohon izin. Ada yang narkoba, ada yang sulit diurus. Kenapa? Karena memang dia jauh dari ajaran Islam. Kenapa? Karena memang dia berpaling dari Al-Quran. Itulah orang-orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran. Bahkan dibangkitkan dalam keadaan buta. Itulah cara Allah membalas. Dia meninggalkan nasihat di alam dunia. Wala azabul akhirah. Bahkan di penghujung ayat ini, wala adzabul akhirah, azab akhirah asyaddu, lebih dahsyat, wa abqa, dan lebih kekal. Kalau orang diazab di dunia,
maka hanya sebentar. Tapi azab akhirat begitu dahsyat. Bahkan Allah ingatkan, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit ini dibakar oleh Allah karena dosa-dosanya, naudzubillah summa naudzubillah, kita banyak dosa yang belum sempat kita beristighfar, yang belum sempat kita taubat, dosa yang begitu banyak. Lalu dia bawa ke dalam kubur, dibawa ke alam akhirat, dibakar kulitnya, badalna juludan ghayraha, hancur kulitnya terbakar, badalna juludan ghayraha, niscaya kami ganti, kata Allah, dengan kulit yang baru. Hancur terbakar, ganti lagi. Hancur dibakar, hangus, ganti lagi. Liyadzukul adzab, supaya mereka merasakan betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kita disiksa di alam kubur dan di hari kiamat. Wala azabul akhirah. Yakinlah azab akhirah asyaddu, begitu dahsyat, lebih keras, lebih menyedihkan, lebih menyakitkan. Wa abqa, dan azab akhirat itu lebih kekal, abadal abidin wa dakharat dakhirin. Kekal dan abadi selamanya bagi orang yang ketika meninggal dunia dalam keadaan kafir dan kufur kepada Allah. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran penting bahwasanya di pagi ini yang penuh dengan berkah, kalau orang berpaling dari ajaran agama, maka dia diberikan kehidupan yang sempit. Kadang-kadang kita lihat, rumahnya cakep, mobilnya mewah, tapi pusing 7 keliling. Tapi hidupnya nggak tenang, di rumah dikasih AC, tapi tetap kegerahan. Beda sama orang yang hidupnya sederhana, tapi dia mau dekat dengan ulama, mau ngaji, kayaknya tenang. Karena dunia ini hanya sesaat. Bahkan dunia ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat banyak, maka kita aktifkan pengajian-pengajian, dengarkan nasihat ulama, biar kita selamat, biar kita nggak jadi orang yang diberikan kehidupan yang sempit. Kalau udah diberikan kehidupan yang sempit, yang kaya aja jadi sempit, bagaimana yang miskin? Iya apa kagak? Betul tidak? Iya. Tapi beda bagi orang yang beriman, dia beramal soleh. Man amila solihan min dzakarin au unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman dan beramal soleh, laki ataupun perempuan, maka niscaya kami berikan kehidupan yang baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah dambaan kita. Buta matanya, bukan buta mata batin. Karena waktu di dunia matanya melek, hatinya mati. Mata bisa melihat tapi tidak bisa mengambil nasihat. Berapa banyak orang yang matanya buta tapi hatinya hidup. Hidupnya berkah. Mata batinnya hidup dekat dengan Allah. Mata buta, hatinya hidup, bisa baca Quran. Mata buta, hatinya hidup, hafal Quran 30 juz. Mata buta, hatinya hidup, hati bisa melihat, bisa baca hadis, bisa baca kisah-kisah maulidnya Nabi Muhammad SAW. Beda dengan orang yang matanya mampu melihat, tapi hatinya mati, tidak menerima nasihat. Bawaannya gede aja, subhanallah.
Kalau ada orang berbuat baik, sirik, dinasehatin, enggak terima. Disuruh sholat, kagak mau. Padahal banyak pengajian di sekelilingnya. Ngeri. Di pinggir rumahnya musola, di pinggir rumahnya masjid. Enggak pernah datang ke musola, enggak pernah datang ke masjid. Bayangin. Hidup enggak pernah ke masjid. Giliran mati dibawa ke masjid. Coba itu. Itu mayat ngomong. Jangan dibawa ke masjid. Gua malu. Semasa hidup nggak pernah ke masjid, giliran mati dibawa ke masjid. Ya Rabbana, naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya pepatah mengatakan, sholatlah kamu di belakang imam. Di belakang imam. Jangan sholat di depan imam. Kenapa? Kalau sholat di depan imam, mati. Kalau udah mati, apa yang kita banggakan? Apa yang kita merasa diri kita hebat? Selesai. Pangkat kita udah gak ada harganya. Malaikat Israel gak nanyain pangkat. Malaikat Munkar dan Nakir gak nanyain pangkat. Malaikat Munkar dan Nakir gak nanyain kedudukan kita, apakah kita seorang pejabat tinggi. Kalau kita mati sama ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Betul tidak, Bu? Pemirsa TV One, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul penyesalan bahkan ketika mau dicabut nyawa. Orang-orang yang berlumuran dosa jauh dari Allah, hatinya mati, berpaling dari Al-Quran. Begitu dicabut nyawa dia ngelihat dosa-dosanya, dia ngomong Rabbi laula akhartani. Bahkan ketika di alam kubur, di padang mahsyar, dia akan ngomong Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, hidupkan kami kembali. Coba orang udah mati. Begitu melihat azab di alam kubur, di padang mahsyar, bukan hanya buta, dia ngomong Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba ya Allah bangkitin, hidupin lagi ke alam dunia. Saya pengen jadi orang yang soleh. Ya Allah berikan kesempatan saya hidup kembali. Udah mati pengen hidup. Satu hari saja ya Allah. Kalau enggak satu hari, 1 jam saja, 1 menit, 1 detik. Pak as-sodaqo, saya mau bersedekah. Lu kemarin kemana aja? Disuruh sedekah kagak mau. Ada panitia datang bawa proposal, mintain buat sumbangan masjid, mintain buat maulid. Dia lihat ada anak kecil remaja bertiga bawa proposal. Dasar emang orang pelit, medit, koret. Bol kuning, buntut gasiran. Dia ngomong sama anaknya, tong, bilangin ya, kata emak kagak ada. Emang dasar orang pelit gak mau ngasih sumbangan waktu di dunia. Dia lihat ada panitia. Kata anaknya, mak tenang, emak ke belakang aja. Itu bocah di depan jagain panitia, telak pinggang. Panitia datang, Assalamualaikum. Anaknya udah dipesen, dia jawab, Waalaikumsalam. Kata panitia maulid, kata panitia pembangunan masjid, ada emak. Itu bocah jujur, bocah ngomong begini, kata emak nggak ada. Nah, itu bocah bingung, kok kata emak nggak ada, kapan ngomongnya? Barusan. Nah, jadi malu ada ke belakang lagi ngumpet. Na'udzubillah. Waktu di dunia mah pelit. Begitu meninggal dunia, Pak as-sodaqo, udah di dalam kubur, di padang mahsyar, dia ngomong, Pak as-sodaqo, saya pengen bersedekah. Ente kemarin kemana aja? Wa aku minas sholihin. Apa katanya? Kami ingin menjadi orang yang soleh. Ya Allah, coba hidupkan kembali. Kalau saya tahu begini mah ada siksa neraka, saya nggak mau berpaling dari Al-Quran. Saya ingin ngaji, dah paling getol, dah ngaji. Saya pengen jadi orang yang soleh, ikut pengajian, sholat berjamaah, datang ke musola. Kalau saya tahu seperti ini, tapi sayang 1000 saya, tidak mungkin bisa kembali orang yang sudah meninggal dunia. Penyesalan di atas penyesalan.
Pemirsa TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara, kita semua wajib saling menasehati, wajib saling mengingatkan. Saya pun butuh dinasehati, pemirsa juga butuh dinasehati. Mudah-mudahan kita semua selamat, tidak berpaling dari Al-Quran. Inilah gambaran orang yang berpaling dari Al-Quran, hidupnya sempit. Bahkan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta, disiksa di dalam neraka dengan siksaan yang sangat pedih. Jangan cerita siksaan yang sangat pedih. Fa inna lahu ma'isyatan donka saja. Menurut satu penafsiran, dia akan diberikan kehidupan yang sempit di alam kubur. Dog total kubri. Gencetan alam kubur. Belum lagi masuk ke dalam kubur ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Marobuka, siapa Tuhanmu? Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma imamuka, siapa imammu? Kalau orang soleh dia bisa jawab Allahu Rabbi Muhammadun Nabi, Al-Qur'anu imami. Tapi orang yang tidak soleh, orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran, berpaling dari hidayah, berpaling dari nasihat, berpaling dari petunjuk, dia akan menjawab, la adri. Saya nggak tahu. Malaikat saya nggak tahu. Orang yang tidak menjawab, maka akan dipukul oleh malaikat di situ, digencet dalam kuburnya, mendem 70 hasta. Inilah fa inna lahu ma'isyatan dankan. Penting kita kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis, ikut ngaji pengajian ulama. Kenapa? Karena akan memberikan hati kita yang menjadi lembut. Apalah arti mata kita mampu melihat, supaya kita nggak komplain nanti di akhirat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu kami melihat. Ente ngelihat, tapi ente tinggalkan nasihat. Yuk, semua masih diberikan kesempatan oleh Allah. Hati kita menerima nasihat. Hati kita mengimani bahwasanya kita akan dibangkitkan oleh Allah ketika kita meninggal dunia. Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya nasihat. Inilah pentingnya kita ikut ngaji. Inilah pentingnya kita selalu dekat dengan Al-Quran. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang ketika diberikan nasihat, mungkin dia lalai, sibuk dengan kehidupan duniawi. Berapa banyak orang yang ketika hidup di dunia dia lupa daratan. Dia lupa dia akan kembali kepada Allah. Dia lupa bahkan matanya pun apa yang dia lihat akan dipertanggungjawabkan. Dia lupa bahwa telinga apa yang dia dengar dia akan dipertanggungjawabkan. Dia lupa segala nikmat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Subhanallah. Kemudian di hari kiamat, kamu akan benar-benar ditanya oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan. Gemetar hati kita. Hati ini menjadi lebih lembut ketika kita sering mendengar nasihat. Ketika kita sering hadir di majelis-majelis taklim. Ketika kita sering mendengar pengajian-pengajian, makanya alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Kamu sering-sering duduk di majelis taklim dan dengarkan kalam-kalam orang-orang hikmah. Orang-orang yang memberikan nasihat. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Karena Allah akan menghidupkan hati-hati yang mati dengan duduk di majlis ilmi, dengan nasihat, dengan Al-Quran, dengan hidayah, dengan nuril hikmah, cahaya hikmahnya Allah. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi-bumi yang mati dengan turunnya air hujan. Pemirsa
TV One pecinta Assalamualaikum Nusantara. Mari di penghujung acara saya mengajak, dalam kesempatan ini Allah masih berikan kesempatan umur panjang. Kaki kita masih bisa melangkah, tangan kita masih bisa bergerak. Kalau sholat Allahu Akbar, kaki kita masih bisa melangkah, mulut kita masih bisa berucap, telinga kita masih bisa mendengar. Mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai kesempatan itu diambil oleh Allah. Berapa banyak orang yang ketika sudah sakit, dikasih stroke, mohon maaf, penyakit dikasih stroke, baru dah pengen sholat. Ketika kaya dia lupa dengan sedekah. Begitu jatuh miskin baru dia nyesel. Dulu kenapa enggak? Waktu saya kaya saya ngasih sedekah, sekarang udah miskin mana mungkin bisa. Betul tidak? Iya Bang Kakak. Inilah penting. Ayo, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, kita gunakan akal kita, kesehatan kita, rizki kita, hati kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah, karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati ini mampu menerima nasihat yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya. Manusia tidak terlepas dari salah dan dosa. Kita tutup dengan membaca istighfar, dengan kita memohon ampun kepada Allah, dan kita bermuhasabah. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pemirsa di rumah ngikutin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, mungkin kami sering lalai terhadap nasihat-Mu ya Allah. Ya Rabbana, di pagi hari ini kami mengangkat kedua belah tangan kami ya Allah. Lembutkan hati-hati ini ya Allah yang senantiasa kasar. Lembutkan hati-hati ini agar tidak berpaling dari ajaran-Mu ya Allah. Lembutkan hati-hati ini agar senantiasa menerima hidayah-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Rahman, jadikan kesehatan ini kesehatan yang Engkau ridhoi. Rizki ini agar kami mampu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian tausiah hari ini. Para pemirsa TV One pecinta Assalamualaikum Nusantara, insya Allah besok ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan dengan acara yang sama. Jangan lupa ngaji, ngaji, dan ngaji. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.